Elliot Blake, lepaskan. Jangan lakukan ini. Dahulu, ada cinta yang tulus tepat di hadapanku. Aku tidak menghargainya. Jika langit memberiku kesempatan lagi, aku akan memberitahu gadis itu, Gabriella Pierce, aku mencintaimu. Apa yang terjadi? Berisik sekali. Lauren Blake, kamu wanita iblis. Kamu tidak akan pernah mendapatkan pacar. Elliot. Mati kamu. Mimpi buruk macam apa itu? Wanita iblis, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu memukulku? Kamu merusak momenku. Wanita iblis. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia memanggilku begitu. Katakan sesuatu. Aku yang dipukul. Kenapa kamu berpura-pura amnesia? Apa? Hanya karena wajahku bukan wajah gadis impianmu. Kamu mau lari dan menyangkal semuanya? 7 tahun pernikahan. Kamu menganggapku apa? 7 tahun pernikahan. Tahun 2026. Aku terlempar 12 tahun ke depan. Vas antik ini. Apa ini rumahku? Lauren mengubahku dari seorang idola menjadi kakek tua hanya dengan siraman air. Dia merenggut 12 tahun hidupku. Apa bedanya ini dengan kehilangan masa muda? Masa mudaku dicuri. Apa itu artinya? Aku tidak menderita sama sekali. Ayah, sialan. Aku bahkan belum merasakan kehidupan pernikahan. Kenapa aku mendadak menjadi ayah? Sini, biarkan ayah memelukmu. Ayah, maafkan aku. Aku tidak akan mencuri es krim lagi. Aku tahu aku salah. Rudy. Ravi. Elliot. Jika kamu marah, lampiaskan padaku saja. Jangan melampiaskannya pada anak ini. Tidak, aku tadi. Tidak apa. Tiap kali aku tidak memberimu uang, kamu memukul atau memarahi Ruby. Dia itu putri kandungmu sendiri. Diriku yang berumur 30 tahun, kenapa bisa menjadi sebajingan itu? Citra diriku masih bisa diselamatkan, kan? Jika aku bilang aku kembali dari masa saat aku berumur 18, apa kamu akan mempercayaiku? Perjalanan waktu? Iya, Hanya agar aku membiarkanmu bersama selingkuhanmu. Gabriella, kamu benar-benar mengarang cerita apa saja. Gabriella. Gabriella. Sial, sial, sial. Apa hidupku sehebat itu? Aku berhasil mendapatkan primadona kampus. Tidak, tidak, tidak. Jika pria tidak menghargai dirinya sendiri, dia seperti kubis busuk. Aku sudah menikah dan memiliki anak. Apa kamu serius? Mana mungkin aku memikirkan hal yang memalukan seperti itu? Sayang. Apa yang kamu katakan? Aku sudah menjadi pria beristri. Mana mungkin aku bersama wanita lain? Benar kan? Ibu, ayah sepertinya tersenyum kepada kita. Selama 7 tahun ini, dia tidak pernah menatap kita baik-baik. Kenapa dia berubah begitu tiba-tiba? Demi meminjam uang untuk Gabriella, dia benar-benar sanggup mengarang kebohongan apapun.
Elliot. Aku tidak peduli permainan apa ini demi Gabriela lagi. Aku memberitahumu, jangan libatkan anak ini. Ayo pergi. Tunggu. Tidak makan es krim? Astaga. Masuk dunia hiburan setelah lulus dan menjadi aktor terbaik 3 kali. Lalu, aku langsung pensiun untuk mendirikan perusahaan investasi. Dari ikon ternama menjadi seorang kapitalis. Director Starlight Media Elliot Blake menginap di hotel bersama artisnya. Tuan Blake dari Starlight Media memberikan segalanya demi senyuman wanita. Starlight Media diambang kebangkrutan. Sama sekali tidak mungkin. Sayang, akhir-akhir ini aku merasa mengantuk, tapi aku tidak bergadang. Aku hanya sedang mabuk cinta padamu. Sayang, aku makan semangkuk bubur hari ini. Coba tebak bubur apa itu? Benar sekali, bubur rindu padamu setiap minggu. Hadiah untuk kesayanganku. Belilah gaun yang cantik. Sayang, aku sudah keracunan. Racun apa? Hanya kemesraanmu yang bisa menyembuhkanku. Aku tidak tahan lagi. Daripada menjadi orang kaya raya, aku malah menghamba pada Gabriela. Menghamba padanya adalah satu hal. Tapi ini sungguh menjijikkan. Selamat pagi, Tuan Blake. Selamat pagi, Tuan Blake. Aku tidak salah melihat, kan? Tuan Blake baru saja tersenyum. Bukankah dia hanya tersenyum saat sedang bersama Gabriela? Halo, Tuan Blake. Kirimkan sebuah pemberitahuan. Mengaudit seluruh proyek dan catatan keuangan perusahaan. Baik, Tuan. $380 miliar hangus dalam 3 tahun. Apa aku mempekerjakan kalian untuk menghancurkan kertas? Perhatikan proyek-proyek sampah ini. Apa ini sempat ditinjau sebelum berinvestasi? Tuan Blake, semua proyek ini, kamu yang menyetujuinya. Aku yang menyetujuinya. Elliot, ada orang lain yang harus diperhatikan. Kamu tidak boleh memberikan seluruh sumber daya hanya kepada Gabriela. Apalagi dengan aktingnya, dia tidak bisa menjadi pemimpin. Katakan itu sekali lagi. Aku juga salah satu pemegang saham. Owen Fisher, dengarkan aku. Perusahaan ini milikku. Aku akan melakukan apapun yang ku mau. Selama Gabriela bahagia, aku rela menghancurkan seluruh perusahaan ini. Kamu bukan apa-apa bagiku. Jangan mengontrolku dengan 40% sahammu. Apa kamu sudah gila? Singkirkan jarimu dari hadapanku. Bekerja atau pergi dari sini. Hal bodoh apa yang sudah aku lakukan? Tidak. Aku harus mencari tahu perbuatanku selama ini. Aku akan membereskan ini sendiri. Tuan Potter, antar aku ke rumah orang tuaku. Mengatur GPS menuju Thompson Estates. Thompson Estates? Wah, ternyata aku anak yang baik. Aku membelikan orang tuaku sebuah rumah mewah. Aku penasaran bagaimana keadaan mereka sekarang. Diagnosis awalnya adalah uremia, tanpa kecocokan ginjal. Pasien hanya bertahan paling lama 10 tahun. Ibu, 12 tahun kemudian, ayahku, dia tidak mungkin sudah. Tuan Potter, percepat laju mobilnya. Nona Bennett, di mana ayahku? Ayah? Ayah tidak mati? Kamu. Anak tidak tahu diuntung. Kamu ingin aku mati, kan? Tidak, apa yang kamu lakukan? Aku mengkhawatirkan kesehatanmu.
Omong kosong. Bukankah kamu sudah memutuskan hubungan denganku? Sudah lebih dari 2 tahun. Kamu menghilang begitu saja. Kamu kembali hanya untuk memastikan kematianku. Kamu peduli padaku? Kamu hanya menunggu ajalku agar bisa mendapatkan warisanku dan memberikannya pada wanita itu. Nyonya, lihat. Tuan muda dan Tuan bertengkar. Ya ampun. Apa yang kalian lakukan? Putra kita akhirnya kembali. Benar, setidaknya ibu peduli padaku. Meskipun kamu ingin memukulnya, kamu harus makan dahulu. Benar kan? Bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa tenaga? Ibu, Kenapa kamu malah kembali? Biar aku memberitahumu. Tabungan keluarga kita sudah kamu habiskan. Semuanya sudah terjual habis. Apapun alasanmu kali ini, kami tidak punya uang untuk menghidupi wanita Gabriela itu. kenapa masalah simpanan ini dibahas? Ibu, ayah, aku menderita amnesia. Ingatanku berhenti sebelum usiaku 18. Aku tidak mengingat pernah berhubungan dengan Gabriela. Apa? Kamu amnesia? Nak, apa kamu benar-benar hilang ingatan? Kepalamu sepertinya sedang bermasalah. Ibu, kepalaku baik-baik saja. Hanya saja aku tidak banyak mengingat masa lalu. Ingatanku terhenti tepat saat ayah didiagnosis menderita gagal ginjal. Ayah, apa ayah benar-benar baik sekarang? Aku baik-baik saja. Aku menjalani transplantasi ginjal 5 tahun lalu. Dokter bilang ayahmu sangat beruntung. Memiliki anak yang sangat berbakti, bersedia mendonorkan ginjal untuknya. Ibu, sebagai anakmu, itu memang hal yang benar. Benar apa ya? Aku menerima ginjal Lauren. Milik Lauren, bagaimana denganku? Bukankah mereka bilang aku juga cocok? Nak, ibu juga tidak ingin kamu mendonorkan ginjalmu. Tapi kondisi tubuh ayahmu tidak bisa menunggu lebih lama. Kasihani dia sedikit. Dia bekerja keras untuk keluarga seumur hidupnya. Aku tidak bisa melakukannya. Gabriela memberitahuku bahwa jika aku kehilangan ginjal, itu memengaruhi kebahagiaan masa depan kami. Lagi pula, berapa umur? Ayah sekarang, dia cepat atau lambat akan mati. Aku tidak bisa kehilangan cinta dan kebahagiaan fisik demi menyelamatkannya. Aku tidak mau ginjal anak ini. Pergi dari sini. Lagi pula aku tidak akan memberikannya. Ibu, ayah, aku bersedia. Ginjalku ternyata cocok. Kita bisa menjadwalkan operasinya besok. Bagus, mari gunakan miliknya. Setelah mengambil miliknya, ayah bisa berhenti mengincar. Milikku. Kamu anak tidak tahu diri. Berbaring saja. Hei, apa yang kamu lakukan? Merundung istri dan anakmu, serta tidak menghormati orang tuamu. Pria macam apa kamu ini? Lebih baik potong saja itu. Apa yang kamu lakukan? Lauren rela berkorban demi ayahku. Pria macam apa aku ini? Aku benar-benar berengsek. Sekarang semuanya sudah baik. Tapi kalau dipikir kembali, Lauren anak yang sangat baik. Dia memberikan segalanya untuk keluarga ini. Kita tidak bisa menyalahkannya. Ibu, kenapa aku menikahi Lauren? Kamu masih berani bertanya? Kamu menghamilinya. Elliot, Apa kamu pikir bisa mendapatkan segalanya dengan cara selicik ini untuk memaksaku menikahimu? Di dalam hatiku, kamu tidak akan pernah menjadi istriku. Selain surat nikah ini, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa.
Kamu mengambil putri keluarga terpandang dan menjadikannya bahan tertawaan kota. Tapi dia benar-benar memberikan segalanya untuk keluarga ini. Dia mendonorkan ginjal untuk ayahmu dan membesarkan anak sendirian. Bahkan dia terus memberikan uang untuk perusahaanmu tanpa syarat. Dia bahkan membelikan ibu dan ayah rumah sebesar ini. Dia yang membeli rumah ini? Memangnya siapa lagi? Apa kamu pikir? Pria brengsek sepertimu yang membelinya? Nak, dengarkan nasihat ibu. Gabriela hanya bersamamu karena dia menginginkan uangmu. Hanya Lauren yang tulus padamu. Hiduplah dengannya dengan baik ya. Ibu, ayah, jangan khawatir. Aku kembali kali ini karena aku ingin memperbaiki hubungan dengannya dan meninggalkan sosok brengsekku 12 tahun yang lalu. Begitu baru benar. Hey, Elliot. Mana kontrak FL yang kamu janjikan? Kenapa kamu belum mengirimkannya? 20 menit. Aku memberimu waktu 20 menit. Jika aku tidak melihat kontraknya, maka mulai sekarang, jangan pernah hubungi aku lagi. Gabriela. Aku baru saja mencarimu. Waktunya membayar kembali semua hutangmu padaku. Elliot, kamu mau pergi kemana? Ibu, ayah, aku mau mengurus sesuatu. Elliot, kalau berani menemui perempuan murahan itu lagi, jangan pernah memanggilku ayah lagi. Ibu, ayah, percaya padaku. Aku akan menyelesaikan semuanya kali ini. Aku akan menebusnya pada Lauren dan Ruby. Mendesa, kamu... Oh ya, apa sebenarnya kesalahan kita hingga tertimpa nasib begini? Kita punya menantu hebat seperti Lauren, tapi anak kita malah begini. Aku seharusnya tidak pernah menaruh harapan padanya lagi. Aku katakan padamu, kita harus meyakinkan Lauren agar segera menceraikannya. Putuskan hubungan dengannya secepat mungkin. Hanya itu cara melindungi aset Lauren di Blake Group agar tidak dihabiskan oleh si pembawa sial ini. Iya. Mulai sekarang, kita hanya mengakui Lauren sebagai anak kita. Anggap saja anak durhaka itu tidak ada. Kamu datang juga. Mau memberikan kontrak FL itu? Gabriela, 12 tahun kemudian. Wajahnya masih cantik. Tapi fisiknya bukan tandingan Lauren. Kenapa aku malah membandingkannya dengan naga betina itu? Hai, kalau kamu mau masuk kamarku, berikan kontraknya padaku. Proyek $200 juta. Masa kita membicarakannya di pintu? Ayo masuk, kita bisa mengobrol di dalam, tapi belakangan ini kamu mengabaikanku. Kamu harus menebusnya padaku. Begini saja. Kirimkan 500.000 ke Venmoku, tuliskan sebagai hadiah sukarela, baru aku membiarkanmu masuk. Aku sudah kembali ke masa lalu. Kalau aku membiarkan matre sepertimu memanfaatkanku lagi, apa gunanya aku kembali? Sepertinya kamu tidak serius ingin menjadi FL. Kalau begitu, aku akan memikirkannya lagi. Tunggu, berhenti. Aku tadi cuma bercanda kok. Jangan terburu-buru. Kamu sudah banyak memanfaatkanku. Mengambil sedikit bunga lebih dulu. Bukan permintaan berlebihan, kan? Project North Shore Bay dengan investasi 10 miliar lebih adalah prioritas utama grup untuk kuartal berikutnya. Ada apa? Suamimu sedang tidur dengan Gabriela. Apa ini? Bajingan sekali dia. Aku mendengar suami Nona Blake bermasalah, dan ternyata itu memang benar. Aku benar-benar tidak mengerti. Wanita seperti Nona Blake, yang memiliki banyak uang, dan juga kecantikan, apalagi yang suaminya inginkan,
Dia tega memiliki wanita sederhana. Jika aku menjadi Nona Blake, memiliki suami bajingan seperti itu, aku sudah mencampakkannya sejak lama. Materi projek ini akan segera dikirimkan ke email perusahaan kalian. Rapat selesai. Biarkan aku melihat kontraknya dulu. Elliot, kamu sedang mempermainkan aku. Kita menyepakati investasi 200 juta. Kenapa sekarang menjadi 10 juta? Pantas saja selama ini kita belum menandatangani FL itu. Kamu mengetahui situasi perusahaan ini? Hanya itu uang di rekening kita. Kamu tidak punya uang? Minta saja pada istrimu. Sedikit kekayaannya lebih berharga dari ini. Bujuk saja dia. Jika dia tidak memberikannya, pukul saja anaknya. Bukankah kamu selalu melakukan itu? Begitu anaknya menangis, dia pasti akan menyerah. Bukannya dia tidak mau berinvestasi. Dia mengatakan, selama aku memberikan 10 juta, dia akan menanggung sisanya. Berapapun jumlahnya. Aku sudah memberimu banyak uang sebelumnya. Kenapa kamu tidak meminjamiku? Yang benar saja. Totalnya, kamu hanya memberiku 50 juta. Lihat rumah ini. Renovasi dan perabotannya, semuanya membutuhkan uang. Aku tidak memegang uang tunai. Kamu menghasutku, membohongi istri dan anakku, mengambil banyak hal dariku, tapi tidak mau mengembalikan sepeser pun? Tapi, aku bekerja keras mencari investasi. Jika kamu tidak mengeluarkan uang, bagaimana aku melihat ketulusanmu? Kalau begitu malam ini, aku akan menunjukkan ketulusanku. Elliot. Aku menghabiskan waktu 20 tahun dan tetap tidak bisa meluluhkan hatimu. Malam ini, aku akan membiarkan kalian berdua bersama. Ada apa, Elliot? Begitukah caramu menunjukkan ketulusan kepadaku? Aku sudah bersikap sangat proaktif. Bukankah itu sudah cukup tulus? Kamu tidak benar-benar mengira bahwa aku ingin tidur bersamamu, kan? Apa maksudmu? Wajahmu itu biasa saja. Dan dadamu. Aku sungguh tidak mengerti bagaimana aku yang sudah dewasa ini bisa terjebak oleh tipuanmu. Elliot, beraninya kamu mempermalukan aku. Sadar diri, kamulah yang selama ini mengejarku. Jika bukan karena kontrak film baru, apa kamu pikir aku mau bicara denganmu? Sadar diri. Sekarang kamulah yang memohon kepadaku. Memohon kepadamu? Sekarang, kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan dana untuk proyek itu. Proyek itu bahkan tidak bisa dimulai. Untuk apa aku memohon kepadamu? Memohon agar kamu bisa menciptakan pemeran utama wanita secara tiba-tiba? Tidak, kamu tidak sedang memohon uang. Kamu sedang memohon agar aku memberimu jalan keluar. Elliot, kamu bukan lagi seorang peraih 3 piala aktor terbaik yang agung. Perusahaan mediamu yang menyedihkan itu sedang berada di ambang kebangkrutan. Dan aku adalah bintang yang sedang naik. Aku bisa mendapatkan peran dimanapun. Apa kamu sanggup membiarkan aku pergi? Jangan sampai pada titik saat kamu berlutut, menangis, dan memohon. Kamu hanya mentransfer total 50 juta. Kenapa harus takut tidak punya uang? Kamu punya seorang istri. Pujuk dia dengan kata-kata manis. Jika dia tidak memberikannya kepadamu, pukul saja anak itu. Kamu? Ini adalah alat perekam bukti yang paling canggih saat ini. Sejak saat aku melangkah masuk, alat ini sudah mulai bekerja. Alat ini merekammu saat mengajariku, cara meminta uang kepada istriku, dan cara menipuku untuk mendapatkan uangku. Jika tidak ingin reputasimu hancur, sebaiknya kamu segera mengembalikan seluruh uangku. Berikan kepadaku.
Elliot, apakah saat pintunya terbuka nanti? Aku akan melihatmu dan dia sedang bermesraan di atas ranjang. Dan kamu menunjukkan sisi dirimu yang penuh kebahagiaan yang belum pernah kulihat. Elliot, jika ini yang kamu inginkan, maka aku akan memberikannya kepadamu. Gabriela, aku memperingatkanmu. Jangan menyentuhku. Kamu menjijikkan. Elliot, beraninya kamu mendorongku. Kamu sudah menjadi budak cinta terlalu lama. Sekarang kamu mau memegang kendali, kan? Kamu mau aku menjilatmu? Memohon kepadamu? Biar aku memberitahumu. Bermimpilah sana. Berikan alat perekam suara itu. Dan aku akan bersikap seperti dulu, memberikan senyuman kepadamu. Atau, pergi dari rumahku sekarang juga. Aku menjamin seumur hidupmu. Kamu tidak akan melihatku lagi. Kamu pikir kamu seorang dewi? Orang sepertimu tidak akan aku ambil meskipun gratis. Apa yang kamu katakan? Aku mengatakan bahwa kamu jelek, tidak berkelas, tidak berotak, masih merasa dirimu sangat berharga, berpikir untuk memanfaatkanku. Aku memiliki istri yang lembut dan manis yang aku abaikan. Hanya demi orang bodoh sepertimu. Apa aku sudah gila? Elliot, kamu berani menghinaku? Bukan hanya akan menghinamu, aku juga memberitahumu, sebaiknya kamu mengembalikan setiap sen yang aku berikan. Jika tidak, aku tidak akan ramah. Baiklah, baiklah. Jadi kamu mengusirku? Apa ini? Kenang-kenangan satu-satunya dari ibu mertuamu. Kamu tidak mengingat ini? Saat aku bilang menginginkannya, kamu bahkan memaksa Lauren membawakannya kepadaku. Sialan, betapa jahatnya sikapku ini. Terasa semakin parah saat aku menggalinya. Istrimu sangat menghargai benda ini. Katakan padaku, jika aku menghancurkannya, apakah istri penurutmu itu akan menjadi sangat marah hingga menghentikan bantuan keuanganmu? Jangan berani melakukannya. Wanita naga. Lauren, sedang apa kamu di sini? Oh, kamu membuntuti Elliot ke sini, kan? Kamu membobol pintuku demi dia. Kamu benar-benar seorang budak cinta. Elliot itu budak cintaku. Dan kamu budak cinta Elliot. Jadi, kamu ini apa? Budak cintanya si budak cinta. Kamu, Dasar wanita matre. Apa hakmu berbicara begitu pada istriku? dia ternyata membelaku di depan Gabriela. Kamu berani mengatakan hal itu? Rumah ini milikmu. Semua barang di sini dibeli menggunakan uangku. Istriku bebas keluar masuk sini. Kamu yang harus pergi sekarang. Semua ini adalah hadiah sukarela untukku. Kamu mau menarik ucapanmu? Gabriela, pelajari hukumnya. Ini adalah harta bersama. Kamu menipuku dengan hadiah sepihak, tapi tidak berlaku secara hukum. Kamu wanita matre yang bodoh. Aku sebenarnya merasa kasihan padamu. Kamu. Keamanan, Iya, Tuan. seret dia keluar. Kalian semua. Kamu memasuki properti pribadi tanpa izin. Kalian hanya para penindas. Elliot, keluar. Elliot, cepat selamatkan aku. Lauren, kamu benar-benar tidak berguna. Meskipun aku mengetahui bahwa di hatinya tidak ada ruang untuk diriku, aku tetap secara naluriah tidak bisa menahan diri untuk menyentuhnya. Wanita naga. Tidak. Lauren. Lauren. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah benda warisan ibumu. Aku mengembalikannya kepadamu. Elliot, ini adalah satu-satunya benda yang ibuku tinggalkan untukku. Aku akan memberikan apapun lainnya, tapi bukan untuk benda ini. Kamu semarah ini hanya karena gelang, tapi pernahkah kamu memikirkan perasaanku saat kamu memaksaku menikahimu? Bukankah aku jauh lebih menderita dan jijik?
Aku hanya ingin melihatmu terlihat semenderita ini. Lorne, selain tidak bisa memenangkan hatinya, tapi suamimu itu menggunakan uangmu untuk menghidupiku. Dia bahkan memberikan gelang ibumu hanya untuk mendekatiku. Menjadi wanita seperti dirimu sungguh sangat menyedihkan dan murahan. Aku memohon padamu seperti itu dulu, tapi kamu tetap memberikan gelang pada Gabriela. Kenapa kamu menjadi begitu munafik sekarang? Elliot, kamu adalah orang di industri ini, pemenang beberapa penghargaan aktor terbaik, jadi berhentilah berakting di depanku. Oke? Jangan mengira aku tidak mengetahui apa yang kamu rencanakan. Kamu ingin menipuku agar aku luluh, demi meminjam uang untuk film Gabriela. Dalam mimpimu. Lorne, proyek ini sangat bagus, plotnya sungguh luar biasa. Karakter di sini sangat kuat, temponya berjalan sangat cepat. Jika memfilmkan ini, pasti akan sukses. Proyek sebagus ini malah diberikan kepada Gabriela, ular licik tanpa bakat itu. Apa aku ingin membuat perusahaan ini bangkrut lebih cepat lagi? Dengan proyek semacam ini, jika mencari aktris berbakat yang karirnya sedang naik, keuntungannya pasti sudah terjamin. Tapi sekarang ini, aku tidak mempunyai banyak uang. Meski aku mengambil kembali apa yang kuberikan pada Gabriela, itu tetap saja tidak cukup. Masuk. Owen, bukankah ini teman baikku sejak masa sekolah dulu? Dia juga pemegang saham di perusahaanku. Sepertinya selama bertahun-tahun ini, meski aku menelantarkan anak dan istriku, tapi ikatan persaudaraan kami tetap sekuat biasanya. Owen. Kenapa hari ini dia tidak bersikap dingin padaku? Tuan Blake. Iya, aku sudah meninjau proyek ini lagi. Potensinya sungguh sangat besar. Begitu dana cair nanti, kita akan meraup sukses besar. Jika kita berdua bekerja sama, acara ini pasti akan berhasil. Sudah kuduga, dia ingin memfilmkan ini bersama Gabriela. Bukan begitu, Tuan Blake. Kedatanganku ke sini adalah untuk membicarakan sesuatu padamu mengenai penarikan sahamku. Apa? Kamu ingin menariknya? Dulu, aku begitu bersemangat dan mempercayai semua kebohonganmu. Aku menyerahkan seluruh tabunganku dan uang pernikahan dari orang tuaku demi membangun perusahaan ini bersamamu. Lihat caramu memperlakukanku sekarang. Memangnya bagaimana aku memperlakukanmu? Kamu mengabaikan semua keberatan orang lain dan memberikan semua sumber daya kepada Gabriela, mendorong perusahaan ke ambang kebangkrutan. Elliot, aku sudah sabar menghadapimu selama bertahun-tahun. Aku sudah melakukan segalanya untukmu. Kita berinvestasi di perusahaan ini bersama. Tapi aku mengubahnya menjadi kekacauan total, membuat semua orang merugi bersamaku. Aku benar-benar sampah. Lupakan saja. Berbicara denganmu tidak ada gunanya. Jaga dirimu baik-baik. Hai Owen, aku berhenti mempromosikan Gabriela. Aku tahu aku salah. Selama kita tidak memakai Gabriela untuk proyek ini pasti tidak akan merugi. Tidak bisa, Tuan Blake. Kamu tidak mempercayaiku? Aku tidak akan memberikan sumber daya lagi pada Gabriela. Aku sudah sering mempercayaimu sebelumnya. Dan selalu berakhir seperti ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Owen. Aku harus menyukseskan proyek ini. Aku tidak bisa membiarkan saudara yang tumbuh bersamaku pergi tanpa membawa apapun. Ruby, siapa yang sedang kamu gambar? Ini aku. Ini ibu. Dan siapa ini? Ini ayah. Aku berharap ayah bisa seperti digambar dan melindungi ibu serta aku. Bagaimana aku akan melindungimu? Ayah, tolong jangan pukul aku. Aku tahu aku salah. Elliot, kalau kamu
kamu marah, lampiaskan padaku. Aku yang membiarkannya melukis. Jangan menyakitinya. Apa yang sudah aku lakukan? Aku bertanya pada Nona Bennett, dan dia bilang Ruby suka kue stroberi. Aku sengaja keluar untuk membelikannya. Apa kamu benar-benar tidak akan memukulku lagi? Kenapa ayah harus memukulmu? Bukankah kamu bilang kalau lukisanku itu mengganggu, membuat rumah menjadi berantakan, dan membuatmu merasa kesal? Ruby, ayah minta maaf. Ayah berjanji tidak akan memarahimu lagi. Kalau kamu suka melukis, silakan melukis. Jangan merasa takut. Kalau ada yang kotor, ayah akan membantumu membersihkannya, ya? Benarkah? Tentu saja itu benar. Sekarang, ayo kita mencuci tangan kecilmu yang kotor, lalu kita makan kue stroberi bersama, ya? Iya. Ayo pergi. Dia benar-benar terlihat seperti orang yang berbeda. Kalau dia terus bersikap baik pada Ruby, penyakitnya mungkin akan segera sembuh. Berudu kecil itu berenang-renang. Tiba-tiba, mereka bertanya-tanya, seperti apa rupa ibu kita? Dia sudah tertidur. Ruby sudah tertidur. Malam ini, kamu menemaninya atau? Aku sedang tidak sibuk. Ada yang ingin aku katakan. Iya. Ini proyek baru untuk mempromosikan Gabriela. Kenapa kamu menunjukkan ini lagi padaku? Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tidak akan memberimu uang untuk mendukung selingkuhanmu itu. Jangan terlalu cepat menghakimi. Proyek ini punya banyak potensi. Kalau kita tidak memakai Gabriela dan menggunakan aktris berbakat dan cantik, film ini pasti akan sukses. Tidak memakai Gabriela? Kamu pikir aku akan mempercayaimu? Sayang, aku mohon percayai aku kali ini. Tadi kamu memanggilku apa? Terlepas dari segalanya, kamu tetap istriku. Kita sudah menikah bertahun-tahun, dan anak kita sudah besar. Jadi, tolong, bantu aku, ya? Jadi, bagaimana aku harus membantumu? Film ini, aku sangat ingin mewujudkannya. Jadi, bisakah kamu meminjamiku uang? Anggap ini sebagai investasimu. Setelah filmnya rilis, aku mengembalikannya beserta bunganya, ditambah pembagian keuntungan. Bagaimana? Sudah kuduga, aktingmu bagus sekali. Membelikan Ruby kue, menidurkannya. Kamu hanya ingin menipuku demi film baru Gabriela itu. Aku tidak. Ibu. Ibu? Ruby. Ada apa, Ruby? Tidak apa-apa, ibu ada di sini. Nyonya Delaney. Iya, Panggilkan Dr. Grant. tentu saja. Ada apa dengan Ruby? Setiap kali kita bertengkar, atau kamu jahat padanya, dia mengalami mimpi buruk. Dr. Grant mengatakan bahwa ini gangguan psikologis akibat trauma. Ini semua karena aku. Kalau kamu merasa terganggu, kamu boleh pergi beristirahat dulu. Aku tidak merasa terganggu. Aku meminta maaf. Aku tidak percaya dia meminta maaf. Ini semua adalah kesalahanku. Ruby, ada ibu di sini. Ibu dan ayah ada di sini. Ibu menjagamu. Nyonya, Dr. Grant sudah datang. Dr. Grant. Anak pintar, Ruby. Dr. Grant, bagaimana keadaan Ruby? Dia sudah tenang sekarang. Asalkan Elliot tidak membuatnya terlalu sedih, malam ini dia seharusnya bisa tidur nyenyak. Besok, aku akan melakukan konseling lagi padanya. Oh, iya. Apa maksud ucapanmu itu? Terima kasih atas bantuannya, Dr. Grant. Aku adalah dokter utama Ruby. Memang sudah menjadi tugasku. Tuan Blake, apa kamu punya waktu untuk berbicara berdua sebentar? Tentu saja, mari.
Wah, putriku menggambar dengan sangat baik. Benarkah? Iya. Tuan Blake, kalau begitu kamu mungkin ingin melihat ini. Inilah peran aslimu dalam hati Ruby. Baginya, kamu adalah sesosok iblis. Akar ketakutan, kecemasan, dan depresi batinnya. Tapi setidaknya gambarnya sudah sangat bagus sekarang. Ini membuktikan pengobatannya berhasil. Tuan Blake, kamu tidak mengira sosok ayah. Ini adalah dirimu, kan? Kalau bukan aku, lalu siapa? Yang satu ini adalah aku. Selama ini, aku yang menjadi sosok ayah bagi Ruby. Sementara kamu, ayah kandungnya, adalah alasan dia menderita. Sebagai psikiater profesional, aku ingin kamu menjauhi pasienku. Selama kamu dan Ruby saling menjaga jarak, aku yakin tidak lama lagi, Ruby akan segera sembuh. Kamu menyuruhku menjauhi putri kandungku sendiri? Putrimu? Apa kamu pantas menjadi ayah? Jika kamu memperlakukannya sebagai putri, dia tidak akan hancur, dan aku tidak akan duduk di sini. Aku akui kesalahanku dulu, tapi aku akan menebusnya. Kelayakanku menjadi seorang ayah, bukan orang asing yang memutuskan. Tuan Blake, kamu sepertinya tidak mengerti. Di rumah ini, kamu adalah orang asingnya. Apa maksudmu? Setiap kali Ruby bermasalah, Lauren selalu mendatangi aku dulu. Dan apa yang bisa kamu, ayah kandungnya, lakukan? Biar aku berbicara lebih jujur. Kamu tidak selevel dengan Lauren. Katakan sekali lagi. Karena kamu tidak bisa menjaganya, pergi demi orang yang lebih baik. Kamu menyarankanku menceraikan istriku? Lauren dan aku adalah kekasih masa kecil yang sejati. Kami sudah saling mengenal jauh lebih lama darimu. Aku yang pantas menjadi suaminya. Kami menyewamu untuk menyembuhkan. Mengenai masalah keluarga kami, bukan urusan orang asing berkomentar. Kamu dipecat. Tuan Blake, kamu tidak berhak memutuskan. Hai, Tuan Blake. Aku tahu. Kamu memiliki kesalahpahaman padaku. Aku minta maaf. Tapi, aku tidak bersalah. Jangan biarkan kebencian pribadimu menghambat pengobatan anak itu. Benar kan, Tuan Blake? Kamu benar tentang satu hal. Aku memang tidak menyukaimu. Keluar sekarang. Elliot, apa yang kamu lakukan? Lauren, Elliot memang selalu pemarah seperti itu. Kamu tahu bagaimana sifatnya. Aku menganggapnya seolah digigit seekor anjing. Beraninya kamu memanggilku seekor anjing? Elliot, Kamu malah memihak pada orang asing? apalagi yang harus aku lakukan? Kamu memarahinya tanpa alasan sama sekali. Apa aku harus memujimu untuk itu? Baiklah. Kalian berdua adalah keluarga. Aku adalah orang asing di sini. Kalau begitu, aku akan pergi. Lauren, Dr. Grant, malam ini terasa sangat panjang bagimu. Sebaiknya kamu pulang dan beristirahat. Sopirku akan mengantarkanmu pulang. mengenai dia yang sudah memukulku, apa kamu tidak akan menuntutnya? Aku minta maaf atas perilaku suamiku. Namun, karena dia tidak menyukai kehadiranmu, kita sebaiknya tidak bertemu di rumah. Jika perlu, aku akan membawa Ruby ke rumah sakit. Baik, sampai jumpa di rumah sakit nanti. Baiklah. Kenapa kamu belum memecatnya? Kenapa aku harus memecatnya? Pria itu memiliki niat buruk. Dia berusaha menghasutku agar menceraikanmu. Lalu kenapa? Dia adalah seorang dokter. Membantu pasien untuk menghindari bahaya merupakan bagian dari tugasnya. Selain itu, kondisi Ruby disebabkan olehmu sejak awal. Dia pasti memiliki niat terselubung. Dia sungguh berani, tepat di depanku, suamimu sendiri berusaha untuk merebutmu. Pria mana yang sanggup menahan itu?
Apa yang terasa sangat lucu? Oh, hentikan itu. Dia sudah memiliki seorang pacar. Tidak mungkin dia menyukaiku. Tapi kamu terlihat sangat kesal. Apa kamu sedang merasa cemburu? Ini bukan masalah cemburu. Kamu adalah istriku. Bagaimana aku membiarkan pria lain melirikmu? Tapi, bukankah kamu tidak mencintaiku? Elliot, apakah kamu mulai memiliki sedikit perasaan untukku? Meski hanya sedikit? Meski aku tidak mencintaimu, kamu tetap istriku. Jika kamu bersama pria lain, bagaimana reputasiku nanti? Reputasi? Kamu peduli pada reputasimu, tapi aku tidak. Selama ini kamu dan Gabriela sudah berselingkuh. Apa kamu memikirkan pandangan orang? Kenapa kita membahas masalah Gabriela lagi? Aku bilang, aku amnesia. Aku tidak mengingat apapun tentang aku dan Gabriela. Aku sudah difitnah. Begitu kamu kembali hari ini, kamu menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Padahal aku sempat merasa senang, mengira kamu akhirnya berubah. Ternyata itu semua hanya agar Gabriela bisa meminjam uang. Elliot, aku membesarkan anak-anakmu selama bertahun-tahun. Apa kamu punya hati brengsek? Aku mengerti. Kamu marah sekali karena takut aku meminjamkan uang, jadi kamu cemburu. Bagaimana aku bisa cemburu? Jika bukan karena Ruby, aku sudah menceraikanmu dulu. Begitukah? Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku mengujinya. Apa ini benar karena Ruby sehingga kamu tidak menceraikanku? Atau ini karena kamu menyukaiku? Tidak. Setelah bertahun-tahun kita menikah, dia tidak pernah mempertimbangkan perasaanku. Ini adalah pertama kalinya dia memperlakukanku dengan sangat lembut. Kenapa kamu menangis? Saat kita bertengkar tadi, kamu bahkan tidak menangis. Kalau kamu tidak menyukai ini, kamu bisa menolakku. Jadi, kamu suka mengambil kendali? Berhenti berbicara omong kosong. Bukankah kamu ingin meminjam uang? Masih menginginkannya atau tidak? Iya, aku mau. 10 kali. 10 kali apa? Kita melakukannya 10 kali. Baru aku akan meminjamkannya. Itu sepertinya tidak benar. Aku sudah memanfaatkanmu, tapi juga meminta uang investasi. Aku benar-benar serakah. Ini tidak benar. Berhenti berbicara omong kosong. Kamu mau atau tidak? Aku mau. Mari perjelas satu hal. Uang ini tidak mudah didapatkan. Kamu harus memuaskanku. Jika seperti sebelumnya, dan mengabaikan perasaanku, kesepakatannya batal. Aku setuju. Jadi, kamu mau yang lembut, atau mungkin sedikit mendominasi? Bagaimana menurutmu? Dimengerti. Sudah merasa puas? Tidak apa-apa. Sedikit merasa lelah. Memang sedikit. Ulangi lagi. Tinggal 1 menit lagi sampai acaranya dimulai. Di mana Tuan Blake? Media sedang menunggu. Aku mengetahuinya.
Aku sudah menelepon 10 kali. Tidak ada yang mengangkatnya. Apa yang harus dilakukan? Loren, ini bukan ide bagus. Para wartawan menunggu di luar. Bisa gawat jika kita terekam. Saat ini aku merasa sangat tidak puas padamu. Halo, Tuan Blake. Memberitahukan kepada pihak media untuk menundanya selama sejam. Kami sedang memiliki kerjasama strategis penting untuk dibahas. Tuan Blake, jangan berlutut. Melihat ke arah kamera. Halo Tuan Blake, kamu sangat berdedikasi. Apa kerjasama strategis yang sedang kalian bahas di mobil hingga menunda acaranya sejam? Begini, Nona Blake dan aku melakukan diskusi yang mendalam mengenai investasi proyek ini. Kedalaman dari proyek ini, serta usaha yang kuberikan, melebihi apa yang kalian bayangkan. Naga betina itu sengaja mengerjaiku. Sudah seminggu penuh. 1 kali terakhir. Sudah 20 putaran. Dan dia belum merasa puas. Dia melakukannya dengan sengaja. Silakan masuk. Elliot, kamu benar-benar budak cinta. Sejak pertengkaran terakhir kita, sudah seminggu dia tidak mencariku. Dia bahkan menghentikan semua pekerjaanku. Sepertinya dia ingin aku menyerah. Masa bodoh. Karena dia mau membiayaiku dan memberikan banyak fasilitas, aku akan mengalah. Dan sedikit menuruti kemauannya. Sayang, sudah berhari-hari, dan aku sangat merindukanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimanapun, aku adalah karyawanmu. Kamu tidak boleh mengabaikanku. Hanya karena kamu sedang marah. Oh, Sayang, istrimu dan orang-orang itu menerobos rumahku. Dia mengusirku dari rumah sendiri. Dia bahkan menyuruh orang memukulku. Aku terluka. Apa kamu tidak peduli? itu adalah kesalahanmu sendiri. Sayang, dia sudah banyak merundungku. Jadi kamu harus membelaku. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bermain curang? Kamu ingin menjebakku? Gabriela, dengarkan aku. Jangan beralasan seperti itu. Aku tidak mempercayainya lagi. Apa? Ini baru 1 minggu. Dan kamu tidak bisa menahan diri. Terserah. Kali ini aku tidak akan menahanmu. Selama kamu setuju mengembalikan rumahku dan pekerjaanku, ditambah menandatangani kontrak peran utama Star-Crossed Lovers. Apapun yang kamu inginkan, aku akan melakukannya. Hei, pergi sana. Menjauh dariku. Sayang, katamu aku kesayanganmu. Perusahaan, keluarga, istri, anak, dan saudara tidak berarti dibandingkan aku. Kenapa kamu mengingkari janjimu? Aku sudah menduganya. Aku tidak percaya mempercayaimu lagi. Kalau soal mengecewakan orang, kamu tidak pernah mengecewakan. Owen, tunggu. Dengarkan aku. Tidak perlu. Aku menarik modal. Owen. Hei, lepaskan. Ini daftar yang disusun Owen tentang calon investor kolaborasi. Kamu dipecat. Kamu berani memecatku? Aku tidak akan mengajakmu berbicara lagi. Tuan Blake, Apa kamu melihat Owen? Owen baru saja pergi. Kelihatannya sangat marah. Dia tidak bilang mau kemana. Tuan Blake, kalau kamu mencari Owen, coba periksa ke rumah sakit. Dia sering ke sana akhir-akhir ini. Rumah sakit? Ada apa dengan Owen? Apa dia sakit? Kamu tidak tahu?
Kurasa itu masuk akal. Kamu dan Owen sudah lama berselisih. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kebakaran padaku. Ini bukan tentang Owen, ini tentang adiknya, Ella Fisher. Kabarnya, dia menderita kanker stadium akhir. Bisnis sedang tidak lancar belakangan ini. Owen menjual semua harta miliknya. Kami semua juga sudah membantu, tapi biaya operasinya masih kurang. Mungkin ini hanya tinggal beberapa hari. Apa yang kamu katakan? Ella, kenapa ini bisa terjadi? Ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Kamu sudah dewasa. Apakah kamu masih cengeng? Aku minta maaf. Aku tidak seharusnya mempercayai Elliot lagi. Seandainya saja aku menjual sahamku lebih cepat mungkin, biaya operasinya akan tercukupi. Tapi sekarang, perusahaannya sudah menghilang. Perusahaanku saat ini juga tidak punya uang. Jangan seperti itu. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi saat aku pergi nanti, kamu harus belajar mengurus dirimu sendiri. Jangan bekerja sampai kelelahan. Lambungmu juga sangat sensitif. Jadi kamu harus makan tepat waktu. Kak, jangan berkata seperti itu. Kamu akan menikah dan punya anak. Dengan anak-anak yang berlarian di sekitarmu. Kamu akan perlahan menjadi wanita tua yang bahagia. Dasar bodoh. Kamu melupakannya lagi. Pria yang kucintai sudah menikah. Jadi, aku tidak akan pernah menikah. Ternyata ini sang ketua kelas Ella. Kamu pikir kamu sangat pintar? Kamu berani mengadukan kami kepada guru. Sekarang kamu sudah tertangkap oleh kami. Kami akan memberimu pelajaran karena sudah bersikap ikut campur. Apa yang kalian lakukan? Jangan melakukan hal gila. Lihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Aku ingat saat itu. Dia sangat kurus seperti monyet kecil. Tapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk berdiri di depan para perundung untuk melindungiku. Sejak saat itu, aku sudah memantapkan hati. Meski dia tidak mencintaiku, aku akan melindunginya seumur hidupku. Sayang sekali jika waktuku sangat singkat. Elena, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku akan menemukan cara menyelamatkanmu. Halo, Tuan Fletcher. Aku Elliot dari Starlight Media. Aku memiliki proyek untuk dibicarakan. Tuan, Bukankah perusahaan kalian akan bangkrut? Aku tidak ingin berbicara dengan perusahaan yang akan hancur. halo, Nona Lina Suryani. Halo, Tuan Carter. Iya, benar sekali. Aku Elio. Tuan Fulton, tolong periksa ini. Proyek ini sangat bagus. Jika kamu berinvestasi, ini pasti akan sangat meledak. Tidak peduli sebagus apa itu. Semua orang mengetahui di Starlight Media, aktris utamanya hanya pajangan tanpa bakat. Bahkan proyek terbaik pun akan hancur di tanganmu. Tuan Fulton, tolong lihat sebentar. Ini salahku, karena dulu sangat brengsek. Reputasiku sudah jatuh serendah ini. Beberapa hari terakhir ini, dia mencari investasi kemana-mana. Iya, tapi hasilnya sangat sedikit. Dulu dia pria yang sombong. Dia tidak pernah menunduk pada siapapun. Sekarang dia membuang harga dirinya. Sepertinya dia sangat ingin membuat film. Kamu tidak akan luluh lagi, kan? Bagaimanapun dia adalah ayah anakku. Dia membuat film ini untuk Gabriella. Apa hubungannya itu denganmu? Lauren, oh Lauren, kamu harus berhenti menjadi budak cinta. Iya. Meski mengetahui aku akan terluka,
Aku tetap saja tidak pernah belajar dari kesalahan. Seperti Laron mendekati api, aku terjun tanpa berpikir panjang. Karena aku tidak bisa meminjam uangnya. Baik. Aku akan menjual mobil itu. Halo, Tuan Blake. Asisten Yuan, Ada apa? hubungkan aku dengan pasar mobil bekas. Aku ingin menjual mobilku. Harus tunai dan juga cepat. Menjual mobil? Jika kamu ingin cepat, harganya mungkin akan anjlok. Tidak masalah. Oh, dan ada properti atas namaku dan perusahaannya. Apapun yang bisa dijual atau digadaikan, pantaukan hal itu untukku. Dimengerti, Tuan Blake. Dia menjual mobilnya. Iya. Dia bahkan ingin menggadaikan propertinya. Berapa banyak uang dari mobil itu? Tunggu, ini tidak benar. Jika dia menggadaikan semua asetnya, dan filmnya gagal, dia tidak akan punya apa-apa. Saat itu terjadi, aku harus menghidupinya. Nona Blake, apa yang kamu lakukan sekarang? Kemudikan mobilnya ke sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Blake, bukankah kamu terburu-buru menjual mobil? Berikan kuncinya padaku. Aku memang sedang terburu-buru, tapi kamu terlalu cepat. Duduk di kursi belakang. Mau melakukannya? Apa? Kamu bahkan menjual mobilmu. Rumah dan perusahaan juga sedang digadaikan. Apa kamu sedang kesulitan uang? Bagaimana? Kamu masih berutang kepadaku sekali. Mau melakukannya? Di sini. Aku belum menyantap apapun seharian. Dan aku bahkan belum bercukur. Aku belum membersihkan tubuhku. Aku bekerja keras sebelumnya, tapi kamu tidak pernah merasa puas. Sekarang ini, aku sudah merasa lelah seharian, dan sekujur tubuhku juga sedang kotor. Jika aku melakukannya sekarang, apa kamu puas? Kamu mau melakukannya atau tidak? Aku mengatakan tidak akan datang, tapi kamu terus memaksa. Sekarang, reputasiku sudah hancur. Ini sangat memalukan. Hai, apa yang sedang kamu lakukan? Yuan, tidak perlu menjual mobil itu. Memberitahukan bagian akuntansi. Mentransfer ke rekening Elliot. 100 juta. Aku sudah mengetahui akan jadi begini. Iya, Nona Blake. Aku akan segera melakukannya. Berapa banyak? 100 juta? Dulu aku bekerja keras. Kamu tidak puas. Tapi baru saja, kamu sudah merasa puas? Kamu menyukai efisiensi? Baik. Ayo kita beranjak pulang. Tidak mau. Aku sudah merasa sangat malu. Aku ingin melakukannya lagi. Jika kamu kehabisan tenaga, cukup berbaring. Aku yang akan bergerak. Ada apa? Kondisi pasien sedang memburuk. Dokter, kamu harus menyelamatkan adikku. Aku memohon padamu. Segera kumpulkan biaya operasinya. Mungkin masih ada harapan.
Nona Harper, begini, kolaborasi kita. Jangan terburu-buru. Nona Harper, apa yang kamu lakukan? Iya. Aku menyukai pria ini. Wajah dan kepribadiannya. Dia tipeku. Jika kamu sudah memutuskan, temui aku kapan saja. Soal kontraknya, kita bisa membicarakannya. Hello, Nona Harper. Aku Owen. Ternyata kamu. Aku mengingatmu. Jadi, bukankah Starlight Media akan bangkrut di saat seperti ini? Kamu memikirkanku? Ini bukan soal perusahaan. Ini tentang aku. Aku ingin meminjam uang. Apa itu mungkin? Berapa banyak? 2 juta. Itu bisa diatur. Aku akan mengirimkan alamatnya. Jam 10 malam ini. Datang dan ambil sendiri. Owen. Tidak. Owen. Jangan pergi. Ella, kenapa kamu di lantai? Cepat bangun. Elliot, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu dan Owen. Bukankah kalian sedang tidak akur? Kenapa kamu berbicara begitu? Itu urusan kami berdua. Hanya sedikit perselisihan. Dia sahabatku. Di mana Owen? Apa dia belum datang hari ini? Elliot, dia akan melakukan hal bodoh untukku. Hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi. Iya. Tenang dahulu. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Masih tetap sama. Kamu tidak berubah sedikit pun. Kamu masih tetap memikat. Nona Harper, aku tidak mengambil uang ini cuma-cuma. Bunganya akan aku kembalikan. Apapun caranya, jika kamu membantuku kali ini, aku pasti akan membalasmu. Membayar bunga? Laba rugi harian perusahaanmu sedang merugi. Bagaimana kamu akan membayarku? Kamu tidak perlu membayarnya. Aku tidak kekurangan uang. Kamu mengetahui apa yang aku inginkan. Tanggalkan pakaianmu. Buka bajumu. Owen. Selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar membiarkan saudara yang mengikutiku melewati penderitaan berakhir seperti ini. Owen, jangan khawatir. Aku pasti membantumu bangkit kembali. Aku menemukannya. Owen sedang berada di Hotel Springbrook, kamar 2320. Lihat dirimu. Apa bedanya kamu dengan gigolo? Aku sudah lama menantikan hari ini. Apa sebenarnya masalahmu? Kamu menganggapku menjijikkan? Kamu sangat miskin hingga menjual diri, tapi masih bersikap sangat sombong. Benar. Aku sudah di sini untuk menjual diri. Untuk apa aku bersikap sombong? Buka bajumu. Lepaskan semua pakaianmu sekarang. Jika kamu memuaskanku hari ini, uangnya akan menjadi milikmu. Owen, Ella membutuhkan uang ini demi nyawanya. Agar Ella tetap bertahan hidup, apa artinya sedikit harga diri? Owen, Elliot, kenapa kamu di sini? apa yang sedang kamu lakukan? Ikut aku? Aku sudah mengundurkan diri dan menjual sahamku. Apa yang aku lakukan? Bukan urusanmu.
Kamu itu saudaraku. Aku tidak peduli kamu mengakuinya atau tidak. Aku yang membereskan ini hari ini. Saudara, adikku masih di rumah sakit. Kalau aku pergi dari sini sekarang, dia tidak akan selamat. Aku punya uang. Mengenai penyakit Ella, aku akan membiayai pengobatannya. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Lagi pula, dia itu adikku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kita bertiga tumbuh besar bersama. Dia bukan cuma adikmu, dia juga sangat penting bagiku. Mana mungkin aku membiarkannya mati? Ikut aku? Tunggu dulu. Tuan Blake dari Starlight Media mengambil seseorang dariku. Apa kamu sudah meminta izin? Dia itu saudaraku. Aku yang membereskan ini hari ini. Saudara, saat dia seperti anjing penjilat demi 2 juta saja tepat di depanku berlutut memohon, kamu di mana saat itu? Jangan berlagak menjadi pahlawan sekarang. Dengar, di tempatku mustahil untuk membawanya pergi, Satpam. Nona Harper. Tinggalkan dia di sini dengan tenang. Atau kamu yang menggantikannya. Wajah cantikmu itu sebenarnya cukup menawan. Cepat kemari. Nona Harper. Tangkap berandalan ini untukku. Wah, bagaimana kalau tidak? Hanya karena kamu memanggilku Bung, ini belum berakhir. Kamu cuma bos perusahaan bangkrut. Beraninya kamu melawanku. Kamu pasti ingin mati. Tangkap dia. Berhenti. Bagaimana kalau aku yang melawanmu? Nona Blake dari Blake Group. Berani merundung priaku. Kamu punya nyali besar. Bukankah hubungannya dengan Elliot buruk? Kenapa dia membawa banyak orang? Apakah rumor itu salah? Nona Blake, ini kesalahpahaman. Semua ini hanya kesalahpahaman. Pergi sana. Apa kamu menungguku memanggil koroner? Iya, tentu saja. Ayo pergi. Sayang, itu tadi keren. Sudah kukatakan, tidak perlu bawa bantuan. Aku bisa menanganinya sendiri. Jika intimidasi saja sudah cukup, kenapa harus bersusah payah? Owen. Ayo pergi. Owen, berhenti di sana. Memangnya kamu mengira kamu siapa? Apa hakmu mengatur apa yang aku lakukan? Sadari posisi kamu sekarang. Apa menurutmu mencari uang dengan cara ini akan membuat kakakmu merasa bahagia? Jangan mencampuri urusan pribadiku lagi. Bukannya kamu sudah memutuskan sejak lama bahwa kamu tidak mau menjadi saudaraku? Sekarang setelah pengunduran diri diserahkan dan seluruh sahamnya sudah dilepaskan, di antara kita berdua, tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Akan aku tunjukkan apa yang tersisa. Kamu mau pergi kemana? Tidakkah kamu melihatnya? Pasanganmu dan saudaranya sedang berkelahi. Aku melihatnya. Lalu kenapa kamu tidak mendekat ke sana? Ini urusan mereka sebagai saudara. Kenapa aku harus ikut mencampuri? Dia tadi hanya mengalami luka gores, dan kamu sudah merasa sangat khawatir. Ini terasa berbeda. Keretakan di antara mereka berdua sudah terasa terlalu dalam. Mereka butuh tempat untuk meluapkannya. Ayo kita pergi. Mau kemana? Aku hanya perlu melihat dia baik saja. Ayo kita pulang. Kamu benar-benar orang yang payah. Iya. Tapi mulai sekarang, aku tidak ingin menjadi payah lagi. Proyek yang dari waktu itu, apa kamu sudah mengumpulkan dananya? Apa? Mau bekerja bersamaku lagi? Apa kamu tidak takut menyesal nanti? Menurutku, Elliot yang penuh semangat waktu itu, akhirnya sudah kembali lagi. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Pagi, Tuan Blake. Pagi, Tuan Fisher. Lumayan juga, nak. Kamu benar-benar mendapatkan dana Blake Group lagi. Apa tebakanku benar? Apa kamu memakai taktik rayuan? Apa yang sedang kamu bicarakan? Lauren adalah istriku.
Kami adalah satu tim. Jadi apa kamu? Berusaha keras di ranjang? Keluar. Untuk pemeran utama wanita film ini, aku berencana memilih bakat baru kita, Aubrey Lane. Bagaimana menurutmu? Aubrey? Aubrey jelas merupakan pilihan yang bagus. Aktingnya. Sayang. Elliot. Kenapa kamu di sini lagi? Elliot. Ku dengar proyek Star-Crossed Lovers sudah dimulai. Itu bagus. Aku tahu kamu pasti bisa mendapatkan dana produksi itu. Kapan kamu berencana mulai syuting? Siapa pemeran utama prianya? Apa urusanmu? Tentu saja itu penting. Kita sudah punya kesepakatan. Seharusnya aku yang menjadi pemeran utama. Untuk peran ini, aku menyewa pelatih untuk memperbaiki aktingku. Bahkan berat badanku turun 5 kilogram. Lihat, bukankah aku terlihat semakin cantik? Bukankah aku menyuruhmu mengundurkan diri? Apa HR belum mengirimkan suratnya? Elliot, aku tahu kamu hanya sedang marah. Aku memang salah sebelumnya, tapi jangan terus mengancam. Akan memecatku. Kamu tahu betul bahwa aku memasuki industri ini hanya karenamu. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Hidup saja sesukamu. Starlight Media ini terlalu kecil untuk menangani bintang besar sepertimu. Elliot, ini kedua kalinya aku membuang harga diriku dan datang menemuimu. Sekalipun kamu adalah seorang kaisar, seharusnya kamu sudah mengerti sekarang. Kamu masih bersikap sangat sombong, mengabaikan kebaikanku begitu saja. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu? Meski kamu kurang pendidikan, pasti kamu mengerti bahasa manusia. Elliot, apa maksudmu? Apa aku kurang jelas? Gabriela, kamu dipecat. Mulai sekarang, semua kegiatan aktingmu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Starlight Media. Satu hal lagi, jangan pernah muncul di perusahaanku lagi. Sekarang, silakan pergi dari sini. Elliot, apa kamu serius? Nona Pierce. Silakan lewat sini. Aku mengerti. Ini karena Lauren, kan? Dia menjauhkanmu dariku. Jadi kamu sengaja menjauhiku. Aku katakan sekali lagi, di antara kita tidak ada hubungan apa-apa. Jika kamu terus membuat keributan, aku akan menyuruh penjaga untuk mengusirmu. Baik. Kamu mau memutuskan kontrakku? Lalu mana uang pesangonku? Bagaimana dengan kompensasiku? Selama bertahun-tahun ini, aku menjadi pemeran utama di setiap produksi. Tanpaku, perusahaan ini sudah lama bangkrut. Berikan uangku. Aku akan pergi setelah dibayar. Berani sekali kamu mengatakan itu. Perusahaan sudah banyak mempromosikanmu. Kami telah membiayaimu dan memberikan berbagai sumber daya, tapi kamu tidak bisa memberikan hasil. Aktingmu sangat buruk. Setiap proyek selalu gagal, dan kamu masih berani meminta uang. Kamu, benar-benar tahu. Jika perusahaan kehilanganmu, pasti tidak akan seburuk ini. Aku rasa dia tahu aktingnya sangat buruk, sehingga tidak ada yang mau mempekerjakannya. Makanya dia meminta uang pada Tuan Blake untuk masa pensiunnya. Diam kalian semua. Dia mulai menggila. Aktingnya sangat buruk. Semua orang membencinya. Apa kami dilarang berbicara? Ikuti nasihatku. Kerjamu sangat buruk. Tinggalkan saja industri ini. Ucapkan selamat tinggal pada pekerjaanmu. Elliot, apa kamu membiarkan karyawanmu merundungku begini? Saat aku sedang sibuk dan tidak memiliki waktu untukmu, menjauh dari pandanganku. Jika tidak, aku tidak keberatan mempercepat gugatan hukum terhadapmu. Semua uang yang telah kamu peras, aku akan mengambil setiap sennya kembali. Baik, Elliot. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Tunggu saja pembalasanku. Apa? Kenapa kalian semua melihatku begitu? Tuan Blake, itu tadi luar biasa. Tuan Blake, akhirnya kamu memecatnya. Kami sudah lama membencinya. Iya, Tuan Blake. Akhirnya kamu sudah menyadarinya. Apa kamu berencana memimpin kami untuk melakukan sesuatu yang besar? Kita pasti akan melakukannya. Tetapi sekarang, semuanya kembali bekerja. Iya. Aku tidak pernah menyangka, seumur hidupku, akan melihatmu memecat Gabriela. Tetapi, saat wanita itu menjadi gila, dia akan melakukan apapun. Kamu harus berhati-hati. Lagi pula, kamu sudah terlibat bersamanya selama bertahun-tahun. Siapa yang mengetahui rahasia apa miliknya?
Cukup, jangan mencemaskannya untuk sekarang. Ella akan menjalani operasi besok, aku akan pergi bersamamu. Loren. Ruby sudah datang. Ruby sudah datang. Kamu sudah tinggi. Sini, beri aku pelukan. Lihat Ruby kita ini. Kamu agak gemukan. Apa kamu makan dengan baik? Ayah menjadi sangat lembut belakangan ini. Aku sangat senang. Aku makan lebih banyak dari biasanya. Elliot, dia tidak bertingkah gila belakangan ini? Ayah sekarang sudah berbeda. Dia tidak membentakku lagi. Dan dia bahkan menyemangatiku untuk melukis. Dr. Grant, apa ayah tidak membenciku lagi? Aku juga berharap begitu, agar ayahmu benar-benar menerimamu dan bersikap baik padamu. Tapi jangan lupakan, bagaimana dia dulu menyiksamu. Dia menghancurkan papan gambarmu. Dia melumuri tubuhmu dengan cat. Dia memukulmu setiap kali mabuk. Dia bilang kamu adalah orang paling tidak berguna di dunia. Dia bilang ibumu adalah seekor ular. Dia mengambil semua kebencian dunia dan ketidakmampuannya sendiri, lalu melampiaskannya pada kalian. Dialah sumber dari trauma batinmu. Bukankah begitu? Dr. Grant, kenapa menakutinya? Dia baru saja mulai membaik. Aku membuatnya menghadapi traumanya. Jika dia tidak bisa melewatinya, bagaimana dia bisa benar-benar sembuh? Ruby, kamu harus merasakannya dalam hati. Siapa iblis yang sebenarnya? Ayahmu akan menyakitimu, tapi aku tidak akan. Aku akan selalu melindungimu. Begitukah? Apa Dr. Grant mencoba menggantikanku dan menjadi ayahnya? Ayah. Jangan takut, Ruby. Ayah ada di sini. Ayah akan melindungimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika aku tidak datang, aku akan melewatkan pertunjukan kecil Dr. Grant yang hebat menggunakan pengobatan putriku sebagai alasan untuk menghancurkan keluargaku. Tuan Blake, apa maksud perkataanmu itu? Aku tahu kamu berprasangka padaku, tapi tolong hargai profesiku. Selama ini, aku sudah melakukan yang terbaik untuk memberikan konseling pada Ruby. Itu benar. Dr. Grant sudah menangani pengobatan Ruby selama bertahun-tahun. Dan kondisi Ruby sebenarnya sudah mulai membaik. Begitukah? Karena Dr. Grant adalah seorang pakar psikologi, dia seharusnya sangat mengetahui metode pengobatan ilegal bernama induksi kecanduan trauma. Beberapa terapis nakal menggunakan saran verbal untuk menggiring pasien menyangkal realitas, memutarbalikkan ingatan, dan memperkuat ketakutan mereka, membuat mereka sepenuhnya bergantung pada penyembuhnya demi memeras biaya medis mereka. Tapi Dr. Grant, sepertinya kamu tidak kekurangan uang. Kamu sengaja menggiring putriku, terus memperkuat bayangan diriku sebagai monster dalam pikirannya. Apa rencanamu yang sebenarnya? Atau mungkinkah kamu mencoba menghancurkan keluargaku agar bisa mendekati istriku? Kamu berbicara sembarangan. Sembarangan? Aku merekam semua hal yang baru saja kamu katakan untuk menggiring putriku. Akan kuserahkan ini pada para profesional. Dan biarkan mereka memutuskan apakah aku berbicara sembarangan. Tuan Blake, tolong maafkan aku kali ini. Samuel Grant, apa semua perkataannya benar? Aku sangat mempercayaimu, karena itu aku mempercayakan Ruby kepadamu. Tapi kamu malah mencoba menyakitinya. Lauren, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Selama ini aku melihatmu dan putrimu sangat menderita. Jauh di dalam hati, aku ingin kamu meninggalkan Elliot. Itulah alasan aku mengatakannya pada Ruby. Aku melakukannya demi kebaikanmu. Kamu memahaminya, bukan? Hidupku adalah urusanku sendiri. Kehidupanku, suamiku. Bukan hak orang luar sepertimu menilainya. Elliot itu adalah seekor binatang. Dia tidak pantas untukmu. Samuel, cukup. Mulai hari ini, kamu tidak lagi menangani pengobatan Ruby.
Lauren, Kamu mendengarnya? Jika kamu berani mendekati istri dan anakku lagi, aku akan membawa masalah ini ke pengadilan. Dan karier cemerlangmu itu akan segera berakhir. Ayo pergi. Ruby, Paman Samuel tidak akan ada lagi. Ayah akan melindungimu. Ayah akan mencarikan dokter yang lebih baik. Sebenarnya aku tidak mempercayai ucapan Paman Samuel sama sekali. Meski dulu ayah tidak baik padaku, aku selalu merasa bahwa itu bukanlah ayah yang sebenarnya. Ayah yang baik sekarang adalah ayah yang sebenarnya. Ruby anak yang sangat baik. Kamu anak kecil yang sangat pintar. Jadi, apa kamu benar-benar melepaskan Samuel begitu saja? Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku hanya menggertaknya soal rekaman tadi. Kalau aku benar-benar memiliki bukti, aku tidak akan membuang waktu dengannya. Aku pasti sudah melaporkannya ke polisi. Tapi, jika dia berani mengganggu istri dan anakku lagi, aku akan membalasnya dengan setimpal. Jangan khawatir, aku salah menilainya kali ini. Tapi aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Berhenti, naga betina itu sebenarnya meminta maaf kepadaku. Apa maksud perkataanmu itu? Aku ini orang yang masuk akal. Jika kamu masuk akal, saat kita masih sekolah dulu, kita tidak akan menjadi musuh. Kita selalu bertengkar setiap hari. Saat masih sekolah dulu, apa aku tidak masuk akal? Sebagai permulaan, saat aku kembali ke masa lalu, aku sedang menyatakan perasaanku. Lalu kamu tiba-tiba masuk dan mengacaukan semuanya. Itu hanya karena... Karena apa? Karena aku menyukaimu. Apa yang sedang kamu gumamkan? Tidak ada. Jangan katakan padaku kalau kamu menyukaiku saat sekolah dulu. Mana mungkin? Benarkah? Kamu sepertinya sangat menikmati 1 minggu itu. Kenapa kamu berbicara begitu di depan anak? Jangan pergi. Staminaku masih sangat kuat. Mau ronde lagi? Apa kamu pulang untuk mandi? Pukul aku, berteriak padaku, gunakan sepatu hunting, hancurkan kepalaku, tendang aku, injak aku. Aku tidak berani. Kamu pecundang. Kamu memiliki wajah yang separuh mirip Lauren, tapi kamu seperti manekin tanpa pendirian sama sekali. Jika Lauren ada di sini dan aku memperlakukannya begini, dia pasti sangat marah. Mungkin dia mengambil puntung rokok ini dan mencolok mataku. Kamu mungkin tidak mengetahui. Saat sekolah dulu, dia sangat bersemangat, bersinar seperti matahari. Sedangkan aku, seperti tikus, bersembunyi di selokan, menatap ke atas, memerhatikannya. Aku mengira bahwa suatu hari nanti kita bisa saja saling berpelukan. Kamu hanyalah replika. Kamu tidak sebanding dengannya. Gabriella, keluar. Dr. Grant, lama tidak bertemu. Mau membuat kesepakatan? Kesepakatan seperti apa? Aku tahu kamu sudah lama menyukai Lauren. Aku menjaminnya kepadamu. Setelah semuanya selesai, mereka berdua pasti akan bercerai. Saat hal itu terjadi, kamu bisa dengan mudah bersama dengan Lauren. Bagaimana caramu melakukannya? Ini sangat sederhana. Kamu mendapatkan wanitanya. Aku mendapatkan uangnya. Kita hanya perlu menjebaknya untuk membuktikan perselingkuhan Elliot, lalu membocorkannya ke media.
Mereka pasti akan segera bercerai. Setelah Elliot mendapatkan bagian uang grup Blake, aku akan bersamanya. Dan kamu juga bisa dengan mudah mendapatkan wanita impianmu. Jangan gugup. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak mengerti, Ella. Dia sangat baik kepadaku sejak kecil. Dia sudah seperti kakak kandungku. Dalam ingatanku, dia masih orang yang sangat ceria. Aku tidak menyangka akan bangun 12 tahun kemudian, melihatnya sakit parah seperti ini. Semua yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Aku masih belum mengingat apapun. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Kenanganmu yang telah hilang akan kita cari bersama lagi. Dokter, bagaimana keadaan kakakku? Operasinya berjalan dengan sukses. Terima kasih, dokter. Baguslah kalau begitu. Dokter, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir. Hasilnya akan bangun setelah biosnya habis. Terima kasih, dokter. Aku pergi dulu kalau begitu. Elliot, Lauren, kalian sudah bekerja keras belakangan ini. Ini sudah larut malam. Pulang dan beristirahat sekarang. Iya, aku akan kembali besok. Jaga Ella baik-baik. Permisi, siapa kalian berdua? Apa kalian teman Nona Fisher? Iya. Apotek di lantai bawah baru menerima obat khusus pasca operasi. Formulir pendaftarannya ada di pos perawat. Aku perlu kalian berdua menandatanganinya. Aku akan memberitahu Owen. Pasien di dalam masih membutuhkan perawatan. Sebagai gantinya, bagaimana kalau tuan ini menemaniku? Kami akan segera kembali. Baik. Pergi ke mobil duluan. Tunggu aku. Iya. Bukankah kita akan ke pos perawat? Kita akan menuju ke lantai bawah. Kita akan melewati koridor staff. Ini akan lebih praktis. Praktis untuk apa? Praktis untuk membohongiku? Gabriela, bukankah aku sudah memperingatkanmu? Berhenti menunjukkan wajahmu di depanku. Jika tidak, aku tidak akan berbaik hati. Bagaimana kamu mengenaliku? Dengan kemampuan aktingmu itu, kamu bahkan tidak bisa menipu penonton, apalagi aku. Benar. Kamu pernah memenangkan aktor terbaik. Tapi, aku tidak benar-benar berharap menipumu. Karena aku tahu setelah kamu mengenaliku, kamu pasti akan mengikutiku. Apa maumu? Kenapa kamu sudah bangun? Obat yang diberikan Samuel seharusnya adalah obat tidur kuat. Aku sudah menduganya. Kamu menyamar menjadi perawat di rumah sakit dan bebas keluar masuk. Dia pasti terlibat dalam ini. Lalu kenapa? Karena sudah begini, aku akan memberitahumu semuanya. Aku akan menidurimu hari ini setelah kamu menyentuhku. Seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa melepaskanku. Kamu akan menafkahiku selamanya. Gabriela, tolong, hargai dirimu sendiri. Aku mengakuinya. Dulu saat sekolah, aku memang menaksir wajah dan tubuhmu. Tapi saat itu, kita melajang. Sekarang, aku punya keluarga dan anak. Aku tidak mempercayai sandiwaramu. Harga diri? Apa harga diri memberiku makan? Kamu dan Lauren berasal dari keluarga kaya. Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Jika tidak mengandalkan pria, apa harus mengandalkan diriku? Kenapa? Aku memberimu kesempatan mencari uang. Aku memberimu banyak peran wanita hebat, tapi kamu tidak melatih kemampuanmu. Kamu terlalu sibuk menggoda pria. Akhirnya, acaranya gagal dan kamu terlupakan. Pria-pria itu pergi, sekarang kamu kembali padaku. Di dalam kepalamu itu, menurutmu sebodoh apa aku ini? Kamu pikir trik kecil ini akan membuatku menyerah? Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Tidak akan ada kali berikutnya. Saat kita bertemu lagi,
Itu adalah di pengadilan. Kamu... Elliot. Nona Pierce. Apa kamu sudah merekam semuanya? Jangan khawatir. Aku merekam semuanya. Sudut pengambilannya sangat sempurna. Elliot, karena kamu sangat tidak berperasaan. Jangan salahkan aku karena menghancurkanmu. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada rekan media karena telah menghadiri konferensi pers film baru kami. Film ini bukan sekadar proyek baru bagi perusahaan kami. Ini juga merupakan perjalanan kembali ke akar kami. Selain itu, film ini akan menampilkan aktris baru dari perusahaan kami sebagai pemeran utama wanita. Mohon nantikan kehadirannya. Sepertinya putra kita akhirnya mulai tenang. Dia sudah berhenti memberikan uang atau membiayai wanita itu. Sekarang, dia fokus pada dirinya sendiri dan menjalani hidup yang normal. Setidaknya dia memiliki hati nurani dan tahu jalan untuk kembali. Kamu tidak akan terus berteriak untuk mencoret namanya lagi, kan? Itu tergantung pada bagaimana perilakunya. Sudahlah, bukan hanya sekarang saja, tapi sejak dulu pun, bukankah kamu hanya menggertak saja? Kamu memukul putramu, lalu bersembunyi di balik selimut dan menangis secara diam-diam. Omong kosong. Aku ini sudah tua, mana mungkin aku menangis. Tapi hanya sedang membual. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dasar anak kecil pintar. Terakhir, aku berharap film baru kita akan sukses dalam produksinya dan memecahkan rekor rating. Apa-apaan ini? Apa maksud semua ini? Apa yang sedang terjadi? Lihat itu. Cepat, ambil fotonya. Dasar binatang. Tidak. Aku tahu kamu masih saja berhubungan dengan wanita penggoda itu. Tunggu, bukan begitu. Apa kamu masih berusaha berhubungan dengan wanita ini? Aku akan membunuhmu, dasar binatang. Sudah. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, dasar binatang. Patwa, Aku akan membunuhmu. tenang. Ayah, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ayah, tolong jaga kesehatanmu. Tuan Blake. Bagaimana Nona Blake harus menghadapi situasi ini setelah perbuatanmu? Iya, apa hal ini benar? Tuan Blake, apa kamu berencana untuk bercerai? Joan, putuskan siarannya sekarang. Cari orang yang bertanggung jawab. Iya. Maaf, tidak ada komentar saat ini. Elliot, saham Starlight Media mulai merosot tajam. Investor terbesar proyek ini, Grup Blake, juga ikut terkena dampaknya. Banyak investor kecil sudah menarik dana mereka. Apa yang kamu katakan? Loren. Apa kamu sudah mengetahui hal ini sebelumnya? Loren. Tolong jawab semua pertanyaan kami, Tuan Blake. Tuan Blake. Tidak ada komentar. Permisi, beri kami jalan. Loren. Tidak ada komentar. Semuanya tolong beri jalan. Tolong jawab kami. Jawab kami, Tuan Blake. Jawab pertanyaan kami. Loren. Pasti si Jalang Gabriela itu, Lauren tidak akan mempercayaiku lagi. Itu tidak benar. Kak, Ella, kamu belum benar-benar pulih. Kamu jangan banyak berjalan dulu. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Elliot, aku bisa melihatnya. Lauren adalah tipe orang yang, jika sudah mencintai seseorang, akan setia sampai akhir. Dia tidak akan menoleh lagi. Antara kamu dan dia, masalah ini pasti bisa diselesaikan. Ajak dia berbicara baik-baik. dia mencintaiku? Iya, tidakkah kamu merasakan betapa dia mencintaimu? Apa yang pantas dicintai dariku? Selama 12 tahun ini, hidupku sudah benar-benar hancur berantakan. Saat kamu berusia 18, kamu sangat luar biasa. Waktu itu, kamu tampak sangat bersinar. Meski ada masalah besar, dengan semangat pantang menyerahmu, kamu selalu meraih impianmu dan melakukannya dengan sempurna.
Sepertinya, sosok dirimu yang itulah, yang membuat Lauren terpikat. Aku mengerti, Ella. Terima kasih. Jaga kakakmu baik-baik. Kak, Aku mengetahuinya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Waktunya aku merelakannya. Asalkan dia menemukan kebahagiaannya sendiri. Aku tidak akan menyesal. Lauren, berhenti minum. Dia sudah berkali-kali membohongimu. Kenapa kamu masih menangisi pria brengsek itu? Iya, dia sudah sering membohongiku. Kali ini sama seperti sebelumnya. Di belakangku dia bermain gila dengan Gabriela. Apa yang harus aku sedihkan? Aku sudah lama merasa mati rasa. Lalu kenapa kamu bermabuk-mabukan? Aku tidak sedih, aku marah. Aku kesal jika dia mau berbohong. Kenapa dia tidak melakukannya dengan rapi? Lakukan dengan lebih mulus. Jangan biarkan aku mengetahuinya. Apa kamu mengetahui? Bagaimana rasanya jatuh dari langit ke titik terendah? Aku mengetahuinya. Elliot memang sangat brengsek. Aku juga marah pada diriku sendiri. Meski mengetahui dia itu brengsek, aku tetap mencintainya tanpa ragu. Aku sudah mencintainya selama bertahun-tahun. Bahkan saat dia memukul dan meneriakiku atau tidak memedulikan Ruby, aku tetap tidak bisa membencinya sedikit pun. Joanne, apa aku tidak tertolong lagi? Sudah lama kukatakan kamu tidak tertolong. Aku sudah sangat sedih begini. Bisakah kamu mengatakan hal yang baik? Lauren, kamu tidak apa-apa? Samuel, sedang apa kamu di sini? Aku mengetahui kamu sedang sedih, jadi aku datang untuk menemanimu. Lauren, kamu dan Elliot harus bercerai. Bersamaku saja ya. Samuel, apa yang sedang kamu lakukan? Lauren adalah wanita bersuami. Pernikahan macam apa itu? Sekarang semua orang di kota menertawakan Lauren. Semua ini karena Elliot. Samuel, kamu sudah gila. Ya, aku sudah kehilangan akal. Setiap hari, aku menggila memikirkan Lauren. Lauren, buka matamu dan tatap aku. Aku orangnya yang memberikanmu dukungan moral, merawatmu, dan membuatmu bahagia. Siraikan Elliot. Bersamaku saja. Halo, Elliot. Kami di Blue Whale Lounge. Lauren sedang mabuk. Cepat ke sini. Joanne, kamu adalah sahabat Lauren. Dia mabuk berat, dan kamu malah menelepon Elliot? Dia sama sekali tidak pantas baginya. Samuel, kamu sudah gila. Lauren, aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Aku mengetahui kamu belum bisa melupakan Elliot. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa menunggumu menerimaku perlahan. Lepaskan aku. Lauren, kalau kamu bersamaku, aku pasti memperlakukanmu dengan baik, oke? Samuel, aku tidak akan pernah bersamamu. Seburuk apapun Elliot, aku tidak akan menceraikannya. Karena aku mencintainya. Aku mencintainya selama bertahun-tahun. Sejak aku berusia 18, aku mencintainya. Itu tidak pernah berubah. Diam. Jadi, dia memang mencintaiku selama ini. Kenapa ini tidak adil? Kenapa ini tidak adil? Aku lulusan terbaik saat sekolah dulu, dan sekarang pakar psikologi terkemuka di dunia. Apa yang dia miliki tapi aku tidak? Kenapa kamu harus memilih dia? Kenapa? Hentikan. Elliot. Sudah aku katakan, kalau kamu berani mendekati istriku lagi, aku akan membuatmu membayar harganya.
Loren, ayo kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Aku berutang terlalu banyak padamu. Sejak aku datang ke hidupmu, aku hanya memberimu rasa sakit. Kali ini, karena aku lagi, harga saham Blake Group menurun. Menceraikan aku sekarang. Mungkin cara yang paling cepat dan efektif untuk memperbaikinya. Elliot, aku memberimu satu lagi kesempatan untuk mengubah ucapanmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjelaskan kejadian di acara peluncuran itu, bukan menceraikan aku. Aku dijebak kali ini. Kemungkinan besar, Gabriela menyuap wartawan untuk melakukannya. Aku benar-benar tidak berselingkuh. Tapi, opini publik sangat buruk. Aku tidak mau menyeretnya. Sampai masalah ini selesai, sebaiknya kita tidak. Elliot, dengarkan aku baik-baik. Kita sudah melewati banyak badai. Aku selalu berada di sisimu. Kali ini aku juga akan tetap bersamamu. Sayang, kamu minum terlalu banyak. Aku tidak mabuk. Ruby akan selalu berada di sisi ayah. Meski seluruh dunia menyalahkan ayah, aku akan tetap mendukung ayah. Dan aku. Kita saudara seumur hidup, ingat? Dan aku akan selalu mendukungmu. Meski aku benci mengakuinya, karena kamu cukup baik belakangan ini, aku mempercayakan sahabatku kepadamu. Aku juga akan membantumu. Elliot dan aku adalah teman masa kecil. Sejak masa kuliah, dia terus mengejarku. Aku mengira bahwa kami akan hidup bahagia selamanya. Tapi siapa sangka, dia sangat haus akan kekuasaan. Dia menyusup ke hidup Lauren, si tante kaya. Lalu dia mencampakkanku. Tidak hanya itu, dia bahkan memaksaku menjadi kekasih gelapnya. Video yang viral saat ini adalah saat dia memaksaku melakukan hal memalukan itu. Keluarga kaya memang jenis drama. Ini sangat menarik. Sungguh menarik. Aku berada di sini untuk membela kekasih masa kecilku, Lauren. Bertahun-tahun lalu, demi menaikkan statusnya, Elliot memaksakan diri padanya. Mereka memiliki anak, lalu terpaksa menikah. Kenyataannya, kami yang saling mencintai. Elliot, si bajingan itu, demi ambisi pribadinya, telah menghancurkan dua keluarga bahagia. Orang seperti dia harus diboikot. Film-filmnya harus dikeluarkan dari industri ini. Iya, keluar dari industri ini. Keluar dari industri ini. Pergi. Boykot dia. Sekarang, aku ingin menggunakan media ini untuk memberitahu Lauren tersayang bahwa sebentar lagi, wajah buruk Elliot akan segera terungkap. Seluruh kota akan mengetahui kebusukannya. Dan kamu akhirnya tidak perlu takut lagi. Kamu bisa berdiri dengan berani. Dan aku akan selalu ada di belakangmu untuk menyelamatkanmu dari mimpi buruk ini. Bagus, ucapan yang indah. Bagaimana caramu menyelamatkan istriku dari mimpi buruk ini? Benarkah? Bagaimana kamu mau menyelamatkan istriku dari bencana ini? Elliot, bukannya kamu harus bersembunyi di selokan seperti tikus sekarang? Tapi kamu berani sekali menunjukkan wajahmu di depan umum. Aku mengerti. Berita belum tetap saja berita, kan? Kalau ini terjadi beberapa tahun lalu saat kamu masih menjadi aktor, kamu bisa lolos mencari perhatian. Tapi sekarang kamu seorang produser. Dengan kurangnya integritasmu dan moral yang hancur, siapa yang mau bekerja sama denganmu? Orang yang ingin membatalkan kontrak mereka pasti sudah mengantre di luar. Samuel,
Jadi kamu bersekongkol dengannya selama ini, menggunakan taktik kotor seperti ini untuk memaksaku bersamamu. Apa kamu pikir aku akan menyerah? Tuan Blake, aku tidak punya pilihan. Aku hanya aktris tidak terkenal. Aku tidak punya kekuatan atau pengaruh. Mana mungkin aku bisa melawan orang hebat sepertimu? Aku mengadakan konferensi pers hari ini untuk memberitahukan kebenaran kepada semua orang. Aku sedang mencari keadilan dan mencoba menyelamatkan nyawaku sendiri. Hanya untuk berjaga-jaga. Jika kalian di tempat yang sepi menghabisi nyawaku begitu saja, dan saat itu tidak ada yang akan menguburku. Setelah menjadi simpanannya selama bertahun-tahun, dia membuangku begitu saja. Tuan Blake benar-benar keterlaluan. Benar sekali. Gabriela, kalau kamu berusaha sekeras ini dalam aktingmu, kamu pasti sudah jadi bintang. Bukannya kamu mau mengungkapkan kebenarannya? Baik, hari ini di depan semua teman media, aku akan membongkar kebenaran sesungguhnya. Aku tahu kamu sudah menyukai Lauren sejak lama. Bukannya itu suara Nona Pierce? Aku tahu kamu sudah lama menyukai Lauren. Aku berjanji padamu, setelah urusan ini selesai, mereka berdua pasti akan bercerai. Saat waktunya tiba, sudah sewajarnya jika kamu bisa bersama Lauren. Bukankah itu suara Nona Pierce? Bagaimana kalau dia tidak menginginkanmu? Lalu bagaimana? Apa kamu tidak akan mendapat apapun? Aku akan mengadakan konferensi pers untuk menuduhnya menggunakan tekanan publik agar dia memberiku ganti rugi. Bagaimanapun caranya, kita tidak boleh kalah. Jadi ini jebakan mereka berdua. Tepat sekali. Vera Willis, dasar wanita jalang. Kalian semua mendengarnya kan? Mereka berdua bekerja sama merencanakan ini, tidak hanya menipu seluruh awak media di sini, tapi juga diduga berpraktik medis ilegal, menyalahgunakan sumber daya medis, dan menculik dan menyekap orang secara ilegal. Selain itu, Dr. Grant yang terkenal ini juga memelihara wanita simpanan, menggunakan ancaman dan suap, menjadikannya alat pemuas nafsu, serta pelampiasan kekerasan. Siapa dia? Luka-lukanya sangat banyak. Luka pada Nona Willis adalah buktinya. Vera, dasar wanita jalang. Berhenti. Kemari kau, dasar wanita jalang. Elliot, atas dasar apa kamu menangkapku? Atas dasar 7 tahun kebersamaan kita. Atas dasar luka di seluruh tubuhku. Dan bukti yang kukumpulkan diam-diam. Penjahat akan menghancurkan diri mereka sendiri. Samuel, aku percaya selama bertahun-tahun ini, saat kamu sedang memberikan terapi itu, selain memanipulasi Ruby yang hanya salah satu pasien, kamu pasti sudah melakukan banyak hal yang tidak termaafkan lainnya. Tapi untuk semua hal ini, kita serahkan saja kepada polisi dan pihak berwenang yang terkait untuk menyelidikinya satu persatu. Lepaskan aku. Dia adalah dokternya. Kalian harus menangkap dia saja. Kenapa kalian juga menangkapku? Kamu memang bukan seorang dokter. Tapi kamu diduga sudah menipu aku dan suamiku atas aset pernikahan bersama kami, dan jumlahnya sangat besar. Buktinya sudah sangat jelas sekali. Nona Pierce, sisa hidupmu sepertinya akan dihabiskan di dalam penjara. Nona, tolong ikut bersama kami sekarang. Angela. Lelucon ini, akhirnya sudah berakhir sekarang. Iya. Lelucon ini akhirnya sudah berakhir. Lohan, apakah kamu bersedia untuk menikah lagi denganku? Apa yang kamu lakukan? Kita kan sudah menikah. Iya. Secara hukum yang berlaku, kita memang sudah menikah. Tapi sejak aku hilang ingatan
Dari semua bukti yang kutemukan, diriku setelah usia 18 hanyalah seorang pria brengsek. Aku juga mendengar bahwa aku tidak memberimu pernikahan yang membuatmu merasa bahagia, apalagi sebuah upacara pernikahan yang layak. Tuh kan? Selama 12 tahun ini, aku sangat berutang banyak padamu. Maukah kamu memberiku sebuah kesempatan untuk menebus semuanya? Jika itu memungkinkan, aku harap kamu tidak pernah mendapatkan ingatanmu kembali. Segala sesuatu yang hilang pasti akan segera kugantikan perlahan. Keluarga kita akan selalu bersama selamanya. Syuting selesai, semuanya. Mari, ucapkan selamat pada pemeran utama. Berikan sepatah kata, sayang. Aku harus berbicara apa? Ayolah, istriku akan memberikan sepatah kata. Kalau begitu, aku tidak akan berbicara banyak. Selamat, syuting selesai. Bagus. Boleh juga, suaminya sahabatku. Acaranya belum resmi dimulai, tapi beritanya sudah sangat heboh. Sepertinya jumlah penontonnya masih sangat bagus. Lalu, IPO untuk perusahaan Tuan Blake pasti akan segera terjadi. Tentu, mengikuti Tuan Blake selalu memberikan keuntungan besar. Kami bahkan menukar rumah tua kami dengan apartemen mewah di pusat kota. Kalian berdua, sekarang bukan waktunya untuk bersikap sinis. Aku bukan perempuan, mana mungkin aku bersikap sinis? Jangan berbicara apapun, Ella. Jika kamu benar-benar bisa mengelola perusahaan, aku akan menyerahkan grup Blake padamu. Aku senang menjadi ibu rumah tangga. Jangan mulai lagi. Aku bukan tipe pria yang hidup dari kekayaan istrinya dan membiarkannya diam di rumah, seperti nenek yang cemburuan. Aku sepenuhnya mendukung karier istriku. Dasar tukang makan. Lihat, ayahmu yang tidak bisa diandalkan. Hanya mengingat kamu menyukai kue, dia membelikanmu kue 2 hari sekali. Gigi kamu berlubang sekarang. Kamu tidak boleh memakannya. Hei ayah, gula darah ayah tinggi. Ayah melarangnya untuk makan, tapi kenapa ayah malah memakannya? Dasar anak tidak tahu untung. Sekarang kamu berani mengaturku, tunggu sampai aku menangkapmu. Ibu, ibu. Ayah akan memukulku lagi. Bisa menghargaiku sedikit di depan semua orang ini? Rasakan itu. Ayo, mari berfoto. Iya. Semua sudah siap? Dengarkan semuanya. 12 tahun mimpi. Syuting selesai. Syuting selesai.